Baik, kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan membahas struktur bab satu di skripsi, khususnya dalam kajian tafsir. Nah, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu, bahwasanya di bab satu itu ada yang disebut dengan pendahuluan. Pendahuluan ini berfungsi pada bab satu itu ya, pendahuluan berfungsi sebagai pintu masuk penelitian yang menggambarkan bahwa gambaran awal tentang kepentingan dan urgensi studi. Nah, dalam konteks skripsi dan tafsir, penelitian difokuskan pada Al-Quran sebagai objek utama dalam pendekatan, baik itu dengan menggunakan tematik atau mukoron, ataupun dengan metode pendekatan lainnya. Nah, jadi itu yang hendak disampaikan. Maka di komponen pada bab satu itu ada namanya latar belakang. Artinya menyampaikan fenomena dan kesenjangan penelitian. Lalu ada tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah. Tujuan penelitian, oh ini rumusan masalah ya, yang mempertanyakan terkait dengan penelitian, lalu ada tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, dan ada manfaat penelitian yang artinya terkait dengan penelitian yang kita lakukan itu apa kontribusinya, baik secara teoritis ataupun praktis. Nah, lalu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terkait dengan penelitian terdahulu dan kebaruan. Apa fungsinya? Untuk menentukan posisi kita. Jadi menentukan posisi kita itu di mana? Apakah penelitian kita itu sudah ada yang meneliti atau belum? Jika sudah ada, apakah ada perbedaan atau tidak terkait dengan penelitian yang kita lakukan? Lalu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini berkaitan dengan alur logika penelitian. Artinya, bagaimana teori, metode, pendekatan yang kita lakukan itu dengan berbagai informasi sebagai alur nanti dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Lalu ada metodologi, jenis, dan teknik penelitian yang digunakan, serta sistematika penelitian. Artinya dijelaskan terkait di bab satu 2 3 itu apa yang hendak dibahas. Nah, kita masuk ke latar belakang masalah. Bagian yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian. Nah, ini disajikan terkait dengan fenomena realitas sosial atau keilmuan yang muncul. Lalu yang kedua adalah masalah, isu yang dibahas oleh seorang peneliti. Serta yang ketiga adalah kesenjangan. Artinya ada gap penelitian sebelumnya dan sekarang sehingga perlu adanya pemecahan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Maka disinilah salah satu tujuan ataupun keluasan dari seorang peneliti untuk menemukan solusi dari fenomena, masalah, dan kesenjangan yang ada. Lalu dari struktur ideal latar belakang itu kiranya perlu memperhatikan pertama terkait dengan fenomena global. Artinya konteks luas masalah yang diangkat, tetapi tidak terlalu luas. Fokus pada fenomena yang terjadi. Lalu ada relevansi Al-Quran dengan mengaitkan dengan Al-Qurannya. Lalu ada masalah spesifiknya apa, isu konkret yang diteliti apa, serta adanya urgensi penelitian, pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, tidak jarang mahasiswa IAT itu tidak menyajikan pembahasan awal di latar belakang itu terkait dengan ayat yang digunakan atau argumen dari ayat Al-Quran yang digunakan serta referensi ilmiah yang memperkuat latar belakang. Jadi katakanlah sabar, maka di beberapa kesempatan di latar belakang itu sajikanlah terkait dengan sabar itu seperti apa. Nah, ini perlu ada disampaikan atau disajikan. Nah, selanjutnya
terkait dengan rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah tentu ini menanyakan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi. Baik bentuk pertanyaan jelas dan fokus, lalu sesuai dengan judul penelitian, serta memiliki ruang lingkup terbatas. Nah, ini diantaranya bagaimana penafsiran tentang keadilan sosial dalam konteks modern. Adapun tujuan penelitian intinya adalah menjawab rumusan masalah dengan sesuai atau sejalan dengan rumusan masalah, menggunakan kata kerja aktif serta terukur dan realistis. Artinya, ini dapat dijangkau. Maka contohnya misalnya ketika rumusan masalahnya bagaimana penafsiran ayat tentang keadilan sosial dalam konteks modern, dijawab dengan untuk menganalisis penafsiran ayat tentang keadilan sosial dalam kitab tafsir klasik atau dalam konteks modern misalnya, karena menyesuaikan terkait dengan rumusan masalah. Lalu apa manfaat penelitian? Nah, ini ada pembagian dari manfaat penelitian yang sebelumnya disajikan juga terkait dengan manfaat teoritis. Nah, ada manfaat praktis. Teoritis tentu ini pengembangan dalam kajian keilmuan, baik hazanah tafsir, metode penafsiran atau perspektif baru. Sedangkan manfaat praktis ini kita bisa tujukan kepada siapa saja karya kita itu bisa berkontribusi, baik itu bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bagi akademisi, atau mungkin bagi praktisi, bahkan bagi pemerintah tertentu terkait dengan masalah yang sedang diangkat. Nah, selanjutnya terkait dengan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka ini kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan posisi penelitian dan menghindari duplikasi. Di dalamnya terdapat ringkasan penelitian sebelumnya, perbandingan metode dan hasil serta identifikasi kebaruan. Lalu yang kedua terkait dengan kerangka berpikir, ini adalah alur logika penelitian yang menghubungkan konsep utama dengan analisis tafsir jika memang kajiannya kita kajian tafsir. Sehingga di sana perlu adanya penjelasan terkait dengan konsep dasar tafsir, lalu hubungan antar variabel atau tema. Artinya, ketika judulnya berkait dengan sabar dalam tafsir Ibnu Katsir, maka tema atau variabelnya perlu disampaikan terkait dengan sabar itu apa. Nah, itu kan sabar itu apa. Lalu terkait dengan Ibnu Katsir itu siapa. Nah, ini perlu disajikan secara sekilas. Serta ada alur analisis seperti apa yang hendak dilakukan. Maka tidak maka perlu disajikan juga terkait dengan pendekatan yang akan digunakan sebagai pengungkap untuk maksud yang hendak dilakukan. Nah, di metodologi penelitian ada jenis penelitian, kita menggunakan jenisnya itu. Kalau metodologi penelitian sebenarnya itu perlu kita lihat dari buku panduan yang digunakan dari masing-masing kampus. Ada yang jenis penelitiannya berbeda, namun secara hakikatnya sama. Nah, pada kesempatan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah misalnya kualitatif. Nah, pendekatannya apa? Teori apa yang digunakan? Apakah tematik, lalu hermeneutika atau sebagainya. Nah, sumber data itu kan ada dua, ada primer. Nah, ini kan ada primer, ada sekunder. Nah, primer ini penting untuk disajikan terkait dengan Al-Quran, lalu rujukan kitab apa yang digunakan. Nah, sedangkan sekundernya kan bisa jurnal, buku, artikel, dan sebagainya. Nah, teknik pengumpulan data untuk kajian tafsir adalah studi pustaka, nah melalui dokumentasi dan analisis teks. Atau mungkin misalnya ketika sebagian di antara kita melakukan pendekatan living Quran, tentu ada wawancara dan sebagainya nanti bisa dimasukkan terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, yang keempat adalah teknik analisis, artinya menyajikan deskriptif analisis untuk mengkaji makna ayat komparatif jika membandingkan tafsir. Nah, itu terkait dengan metodologi penelitian. Nah, di sistematika penulisan itu pertama ada bab satu pendahuluan yang tadi disajikan latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika penulisan. Lalu di bab 2 itu di sistematika penulisan itu disajikan
pembahasan ringkas satu paragraf terkait dengan kajian teori, misalnya konsep tafsir, metode, tergantung nanti dari variabel yang kita gunakan. Nah, yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian, detail, pendekatan, teknik, prosedur penelitian yang dilakukan. Empat, ini tergantung ya, bab 4 bisa dua bab, 4, 5, atau dari permintaan dari buku panduan ataupun pembimbing terkait dengan analisis. Jadi pembahasan tafsir yang berdasarkan metode yang digunakan. Nanti yang kelima adalah bab penutup, kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Jadi ciri khas dalam skripsi tafsir, khususnya di bab pertama itu tentu berbasis Al-Quran sebagai sumber utama dan tidak lepas dari menggunakan kitab tafsir baik klasik ataupun kontemporer dan bahkan ada analisis yang digunakan bisa dengan kajian analisis ulumul Quran, bahasa dan sebagainya. Itu salah satu ciri khas dalam kajian-kajian penelitian skripsi bahkan tesis dan disertasi terkait dengan tafsir. Nah, itu saja yang bisa disampaikan dan jangan lupa untuk tetap menunggu hal-hal yang baru terkait dengan kajian penulisan skripsi.